Antisipasi COVID-19, Rumah Sakit Bendan resmikan ruang isolasi. Spesialis pencuri laptop ditangkap. Isi Ramadan, lansia semangat belajar mengaji. Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai langsungnya penjualan kubah masjid di tengah pandemi COVID-19 dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Marisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Ya baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Rumah Sakit Umum Bendan Kota Pekalongan meresmikan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Pembangunan ruang isolasi ini merupakan usaha Pemkot Pekalongan untuk menangani pasien COVID-19 karena Rumah Sakit Bendan ini telah ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi rumah sakit lini kedua penanganan COVID-19. Penyebaran penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona di berbagai tempat di tanah air semakin menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan, termasuk di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Menyikapi hal ini, Pemkot Pekalongan membangun ruang isolasi untuk menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Bendan. Ruang isolasi pasien ini terdiri atas 2 kamar untuk pasien positif COVID-19. Selain itu, 4 kamar untuk orang dalam pemantauan atau ODP dengan penyakit berat yang mengarah ke gejala-gejala COVID-19. Di ruangan ini juga dilengkapi dengan ventilator, ruang antara atau anterum, dan sarana prasarana lainnya. Harapannya bahwa masyarakat Pekalongan semakin sadar gitu. Ini yang perlu ada satu peran dari siapapun, dari ulama, dari tokoh masyarakat, ya, dari semua lingkungannya. Ya memang berasal dari keluarga yang harus bagaimana kita membina lebih baik. Karena sampai saat ini juga nampaknya kesadaran ke situ untuk bisa betul-betul memproteksi diri itu memang kurang ya. Bersamaan dengan peresmian ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) bekerja sama dengan Trisula Korporasi Singapura memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Bendan. Bantuan ini berupa 10 tempat tidur pasien, 1.000 masker, dan 30 alat pelindung diri. Diharapkan dengan peresmian ruang isolasi dan bantuan dari PSMTI ini, penangguhan COVID-19 di Kota Pekalongan bisa lebih baik dan menekan penyebaran virus corona. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Dan saudara, sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal mulai menerapkan physical distancing atau mengatur jarak antar pedagang. Pengaturan jarak antar pedagang dan pembeli ini guna mengantisipasi penularan virus corona di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 6 Mei mendatang. Pemerintah Kota Tegal menerapkan pasar physical distancing atau mengatur jarak antara pedagang sejauh 2 meter pada sejumlah pasar tradisional. Salah satu pasar yang menerapkan tersebut adalah Pasar Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Pedagang diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling berhimpitan. Sedikitnya ada 4 pasar tradisional yang sudah melakukan physical distancing, yaitu Pasar Kejamban, Pasar Anyar, Pasar Langon, dan Pasar Bandung. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi saat melakukan tinjauan pada Minggu pagi mengatakan, upaya tersebut guna mencegah penularan virus corona. Hal tersebut juga untuk memaksimalkan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan berlangsung hingga 6 Mei mendatang. Menurut rencana, dalam waktu dekat, pasar tradisional physical distancing juga akan diterapkan di 5 pasar tradisional lainnya. Ini kayaknya serentak. Hari ini udah ada Pasar Bandung, kemudian di Pasar Langon, di Pasar Randu Gunting, kemudian di Kejambon. Jadi 4 pasar ini kita sudah terapkan, insya Allah menyusul pasar-pasar yang lain. Jadi bukan cuma 1, hari ini udah 4 pasar kita sudah menerapkan physical distancing. Pengaturannya seperti apa Pak jaraknya? Sama kan sesuai dengan aturan physical distancing minimal 2 meter, 1. Ini kita bisa lihat sendiri langsung. Jadi memang dikasih jarak, mudah-mudahan pembelinya juga sama mengikuti jarak-jarak pedagang yang ada. Sejumlah pedagang mengaku memahami langkah Pemkot Tegal melakukan pengaturan jarak antar pedagang. Para pedagang mengaku omset mereka turun drastis setelah wabah corona.
Sebelum corona, omset pedagang mencapai Rp600.000 per hari, namun kini turun hanya sekitar Rp200.000 saja. Ini masih biasa sih ya. Jadi rada sepi sih juga kan yang biasa beli juga kan belum kenal gitu. Biasanya ibu jualannya di mana, Bu? Ya kalau pagi di sini, Nggak, kalau di dalam apa di luar? siang di dalam gitu. Cuman kalau di dalam kan padat gitu. Jadi kan sekarang sebagian besar ada yang dikeluarin gitu. Tapi kan dibatasi jarak-jarak juga yang di dalam kan biar juga ada jarak juga gitu. Tapi ramai mana, Bu, dalam sama luar? Sama aja sih. Pemerintah Kota Tegal berencana memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar mulai 7 Mei hingga 23 Mei mendatang guna memutus mata rantai penularan virus corona. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Ya, Dapur Umum Polres Pemalang siapkan makanan untuk berbuka puasa warga terdampak COVID-19. Ribuan nasi kotak dengan teh hangat dibagikan di berbagai titik lokasi. Dapur umum ini direncanakan akan terus beroperasi selama bulan Ramadan dan dilanjutkan lagi sampai pandemi berakhir. Untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan, Polres Pemalang membuka dapur umum. Para aparat penegak hukum ini bersatu padu mengolah makanan siap saji dan takjil di halaman belakang Mapolres Pemalang. Dapur umum dibuka setiap hari untuk menyiapkan 500 paket di Polres dan 300 paket di Kodim. Selain itu, Polsek dan Koramil masing-masing kecamatan juga menyiapkan penyaluran nasi kotak ke warga tak mampu atau terdampak pandemi ini. Makanan siap saji dikemas dalam kotak berisi nasi, lauk ayam goreng, tempe dan sayur, serta teh manis. Untuk takjil disiapkan minuman es kacang hijau, es buah, dan es doger. Menjelang berbuka puasa, nasi kotak dan takjil yang sudah dikemas dibagikan untuk warga kurang mampu di sejumlah titik. Seperti tempat kumpul para kuli panggul, buruh bongkar muat, tukang beca, tukang ojek, panti jompo, dan lainnya. Kapolres Pemalang AKBP Edi Suranta mengatakan aksi ini dilakukan untuk berbagi ke masyarakat yang terdampak COVID-19. Dapur umum ini akan terus beroperasi selama Ramadan dan dilanjutkan lagi sampai pandemi COVID-19 berakhir. Kami sudah membuat dapur umum, ada yang di Kodim dan ada yang di Polres. Yang personilnya adalah TNI Polri. Begitu juga dengan potensi-potensi masyarakat seperti adik-adik dari Pramuka juga membantu kami dalam penyiapan dapur umum ini. Sebagaimana dari instruksi dari pemerintah bahwa dalam situasi seperti ini kita melaksanakan gotong royong. Kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak dari COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pendapatan pekerja informal jauh berkurang. Diharapkan makanan siap saji dan takjil yang disiapkan dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, spesialis maling laptop sekolah dan kantor ditangkap. Nantikan informasi selengkapnya setelah wariwara berikut ini.